Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kekal di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Waktu dan kesempatan yang baik ini, biarlah kami boleh pakai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu. Firman-Mu memberi kami petunjuk dan pengajaran yang benar, sehingga kami semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Maka bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 27 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jauh firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita saat ini, wujudkan belas kasihan. Saudara yang diberkati Tuhan, menurut tradisi Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang dokter dan teman sekerja Rasul Paulus. Dapat kita lihat dalam kitab Kolose 4 ayat 14, Filemon 1 ayat 24 dan 2 Timotius 4 ayat 11. Lukas dikenal menulis kedua tulisan, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dengan memberi penekanan pada hal-hal seperti kerja kuasa Roh Kudus, pekabaran Injil para Rasul, kehidupan jemaat mula-mula, dan kepedulian Yesus kepada mereka yang menderita, yang sakit, kaum yang lemah dan termarginalisasi atau terpinggirkan. Lukas menonjolkan bahwa Yesus solidaritas dan sangat peduli terhadap orang miskin.
Karena itu orang Kristen diharapkan mampu mempraktekkan imannya melalui tindakan dengan penuh cinta kasih. Mengenai kedatangan Yesus bukanlah masalah kapan, tetapi bagaimana tindakan orang Kristen dalam penantian parusia. Tindakan orang Kristen tersebut sebagai wujud kerajaan Allah yang dapat dirasakan dalam kehidupan kini melalui cinta kasih, seperti kepedulian yang membebaskan setiap orang dari kemiskinan, ketertindasan, dan belenggu penderitaan hidup. Pasal 10 ayat 25 sampai 37 bacaan kita saat ini adalah salah satu bagian yang mau menceritakan tentang kepedulian Yesus pada mereka yang lemah dan terpinggirkan melalui cerita orang Samaria yang murah hati. Cerita ini berawal dari seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus dengan maksud mencari kesalahan Yesus sehingga ada alasan untuk menangkap Yesus. Ia mengajukan pertanyaan mengenai hidup yang kekal. Yesus menjawabnya dengan bertanya, apa yang dibacanya dari hukum Taurat? Ahli Taurat itu menjawab dengan benar mengenai perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Yesus pun memuji jawabannya tersebut, bahwa jawabannya itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, kata Yesus. Respon ahli Taurat ini bukannya mengakui pernyataan Yesus, melainkan ia ingin membenarkan dirinya dengan mengajukan pertanyaan lagi. Siapakah sesamaku manusia? Atas pertanyaan inilah Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang diceritakan dalam ayat 30 sampai 37. Kisah yang sangat luar biasa, menyentuh hati. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dirampok dan dipukuli sampai hampir mati. Dalam keadaan sekarat tiada berdaya, tiba-tiba muncullah seorang imam Yahudi. Mungkin ia akan segera mendapatkan pertolongan. Akan tetapi betapa ironis respon sang imam, hanya melewati orang tersebut. Selanjutnya harapan datang melalui kehadiran seorang Lewi yang juga lewat di tempat tersebut. Akan tetapi responnya juga sama. Ia bahkan jalan jauh-jauh, tidak ingin mendekat untuk melihat kondisi orang tersebut. Orang tersebut diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sahabat-sahabatnya, yang bukan saja sebangsa dan seagama, tetapi juga seorang imam dan yang satu lagi seorang Lewi, tokoh-tokoh masyarakat dengan kedudukan penting. Mereka bahkan dianggap suci. Tugas mereka mewajibkan mereka harus bersikap lemah lembut dan penuh belas kasihan. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Kemudian datanglah seorang Samaria lewat di situ. Responnya sungguh di luar dugaan. Sebab orang Samaria dicap sebagai bangsa yang najis, jahat dan berdosa. Orang Yahudi bahkan tidak diperkenankan untuk bergaul, apalagi bersentuhan dengan mereka. Orang Samaria mungkin tidak melakukan aktivitas rohani seperti orang Yahudi. Mereka tidak memahami konsep yang ada dalam hukum Taurat tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang dilakukan oleh orang Samaria, Yesus menyebutkan dengan cukup detail setiap tindakannya. Membersihkan, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, di mana minyak dan anggur dipakai juga sebagai bahan pembersih luka. Menaikkan orang itu ke atas keledai, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia pun rela berkorban, menyerahkan uang 2 dinar. Kalau kita baca di Injil Matius 20 ayat 2, di situ dijelaskan 1 dinar sama dengan upah kerja sehari. Berarti 2 dinar adalah upah kerja dalam 2 hari. Dia serahkan kepada pemilik penginapan untuk biaya perawatan. Yesus menjelaskan bahwa pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria merupakan wujud dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Bahwa hati yang berbelas kasihan akan menggerakkan seseorang untuk mendekat kepada orang lain, masuk dan menempatkan diri dalam situasi orang tersebut. Ungkapan yang sama juga dikaitkan dengan tindakan-tindakan Yesus ketika menolong orang-orang yang menderita. Melalui perumpamaan ini,
Yesus mau mengatakan bahwa jika mau memperoleh kehidupan kekal, maka harus melakukan tindakan kasih kepada sesama kita. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan tentang seorang Samaria yang jelas bukan termasuk orang Yahudi, tetapi dalam membantu sesama tidak memandang siapa yang dibantu. Karena itu Yesus hendak mengubah cara pandang ahli Taurat dari kebiasaan mengkhususkan pribadi dan kelompoknya sendiri, diperbaharui dengan melihat dan memberlakukan hukum kasih kepada semua orang, termasuk juga orang Samaria. Dengan perumpamaan ini, Yesus melakukan suatu perombakan tradisi yang kaku dari orang Yahudi, bahwa hukum Taurat ditegaskan kembali dalam hukum kasih adalah suatu hukum yang tidak lagi eksklusif melainkan inklusif, yaitu harus diwujud nyatakan kepada semua orang tanpa pandang bulu atau pilih kasih. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, di mana keduanya digabungkan untuk melukiskan arah dan jalan menuju kepada kehidupan kekal. Perjumpaan seorang ahli Taurat dengan Yesus mengubah cara pandang tentang kasih yang sempit dengan pengajaran hukum kasih. Yesus menyuruh kepada ahli Taurat itu, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Di ayatnya yang ke-37. Perintah ini merupakan panggilan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Yesus memberi pengertian bahwa sesama manusia adalah setiap orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai gereja, kita hadir bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Refleksi dari kisah perjumpaan Yesus dengan ahli Taurat, dengan pertanyaan yang diajukan ahli Taurat merupakan suatu hal yang prinsip karena bicara soal hidup kekal. Sikap dan tanggapan Yesus mengenai pertanyaan dan yang disampaikan mengajarkan juga kepada kita bahwa hidup bersama untuk bersama hidup. Sitou timou tumoutou adalah falsafah Minahasa Samratulangi, merupakan pandangan hidup yang berarti dan relevan sepanjang masa. Artinya manusia hidup untuk menghidupi orang lain. Tujuan hidup orang Kristen bukan hanya di dunia ini, tapi juga di sorga kekal. Hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus. Jadi bukan tentang berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana hidup memberi arti dan menjadi berkat. Gereja terpanggil menyuarakan suara kenabian dan menjadi pelopor memelihara hidup yang harmoni di tengah masyarakat dan dunia yang majemuk. Tindakan kasih orang Samaria yang baik hati ini menentang cara berpikir bahkan cara bertindak yang salah pada zaman itu, di mana antara orang Samaria dan orang Yahudi terdapat semacam permusuhan atau semacam tembok pemisah. Orang Samaria dijauhi dan dipandang rendah oleh orang Yahudi, dan tak jarang orang Samaria berlaku tidak bersahabat terhadap orang Yahudi. Yesus menegaskan dan sekaligus mengajarkan suatu pola berpikir, bersikap yang baru, yaitu pola pikir dan sikap Kristiani yang memancarkan kasih tanpa pandang bulu melalui figur seorang Samaria yang baik hati. Ada ungkapan mengatakan, "Hatiku adalah rajaku." Itu berarti sikap hati menentukan apa yang dilakukan seseorang. Sikap yang ditunjukkan oleh imam, bahkan orang Lewi dalam bacaan kita ini, menyadarkan kita bahwa sering kita juga berperan demikian. Melihat tapi melewati. Dengan segudang alasan bila itu ditanyakan kepada kita. Masihkah kita akan bertahan dengan pola pikir dan sikap yang demikian? Melihat tapi melewati. Janganlah kita hanya menjadi penonton, namun marilah kita berperan aktif melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mengasihi Tuhan pasti akan mengalir dalam tindakan kasih kepada sesama. Belas kasihan akan mendorong kepedulian untuk membantu dan menolong sesama. Seperti orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan bertindak dengan tulus ikhlas.
Ini menggambarkan sikap hati yang peduli dan rela berbagi. Saudaraku, hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kita perlu berefleksi diri. Sejauh mana kita menjalani hidup ini dengan cinta kepada Allah dan kepada sesama secara konkret. Dengan kata lain, lewat tindakan nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelajaran yang sangat penting untuk kita melalui kisah orang Samaria yang murah hati ini ialah hendaknya kita memiliki kepekaan. Bagaimana kita melihat sesama, terlebih bagi mereka yang dalam kesusahan, yang menderita, yang kesepian, yang membutuhkan simpati dan empati perhatian dari kita. Dan bukan sebatas pada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita terpanggil untuk peduli, di mana diri kita jangan selalu menjadi yang utama untuk diperhatikan, tapi kita belajar untuk juga memperhatikan orang lain agar ada keseimbangan. Kita terpanggil untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan dengan berpola pada kasih Yesus Kristus. Kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban. Yesus mau mengatakan bahwa jika kita mau memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus pergi dan berbuat serupa. Miliki hati yang berbelas kasih, peduli dan rela berbagi kasih dengan tulus dan ikhlas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berilah kami hati yang penuh belas kasih, mampu peduli, dan mau berbagi kasih dengan sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Agar hidup kami memiliki arti yang sesungguhnya, dan seharusnya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan setiap perintah dan pengajaran yang Engkau amanatkan melalui firman Tuhan. Karena itu pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami terus menjadi alat kesaksian lewat tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kami dengan sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.